Awalnya, komputer digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Namun, seiring perkembangan zaman, komputer digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email. Kini, komputer telah bergeser menjadi teknologi komputasi pada genggam tangan dalam bentuk smartphone. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dikembangkan karena biayanya yang sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1964. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000 dan Atlas adalah contoh dari generasi kedua. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PDP-8, PDP-11, dan ICL 2000 and 900 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama adalah Intel 404 chip, mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat juga menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh dari generasi keempat adalah DAC-10 dan Apple II. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh komputer generasi kelima sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputer generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Komputer generasi ke-6. Komputer generasi ke-6 adalah komputer yang digadangkan akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan memungkinkan terjadinya informasi antara manusia dan komputer.
Saat ini komputer generasi ke-6 masih dalam tahap pengembangan dan belum dilepas secara publik. Bentuk nyata konsep pengembangan komputer ini belum dapat kita lihat, namun beberapa sumber mengatakan ada beberapa konsep mengenai perkembangan komputer generasi ke-6, yaitu seperti komputer optik. Pada konsep ini, komputer akan menggunakan photons atau 9 partikel cahaya yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah komputer hologram. Nah, komputer hologram sendiri merupakan bentuk komputer yang selama ini kita gunakan dengan hologram untuk pengoperasiannya.